Meski hakim menilai ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong tidak menikmati hasil korupsi importasi gula, namun hakim tetap memvonis Tom Lembong dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Apakah sudah tepat vonis yang diberikan tersebut? Kita akan membahasnya dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat sore, Mas Zainur. Selamat sore, Mbak Eva. Ya, Mas Zainur, banyak yang mempertanyakan tidak ada bukti aliran uang, tidak ada hasil korupsi yang dinikmati, tapi malah dibui 4 tahun 6 bulan penjara. Tolong dijelaskan ke publik, Mas Zainur, secara sederhana ya, sebetulnya bagaimana logika berpikir hakim? Ya, Mbak Eva, sebelum sampai ke sana tentu yang pertama kita harus menghormati putusan hakim. Apapun itu, res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim harus kita anggap benar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi terdakwa masih memiliki upaya hukum yang tersedia. Apakah mengajukan banding? Juga bagi jaksa penuntut umum, apabila tidak puas dengan putusan hakim, dapat mengajukan upaya hukum banding. Yang ketiga, dari sisi perkaranya, sebenarnya ada dua hal yang menjadi logika hakim memutus Tom Lembong bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah Tom Lembong dianggap melawan hukum karena ketika memberikan izin impor itu tidak melalui persetujuan kementerian terkait. Dalam hal ini adalah Kementerian Perindustrian. Yang kedua adalah izinnya diberikan kepada bukan BUMN tetapi perusahaan-perusahaan termasuk ada koperasi. Nah, dua hal inilah yang menurut Majelis Hakim kemudian merupakan satu bentuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sehingga Tom Lembong divonis bersalah. Tentu atas satu putusan hakim, publik boleh kritis. Ada kesempatan untuk melakukan eksaminasi, Mbak Eva, melakukan penilaian apakah pertimbangan hakim itu sudah sesuai dengan hukum maupun menggunakan satu pertimbangan yang logis dengan akal yang sehat. Saya ada catatan utama terhadap putusan hakim ini. Yang pertama adalah, dan yang paling utama adalah, saya tidak melihat ya majelis hakim menunjukkan ya unsur kesalahan yang kemudian Tom Lembong bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kenapa? Karena kan ketika sebuah kebijakan melawan hukum tidak sesuai dengan ketentuan, belum tentu kebijakan itu bisa dipidana. Tidak semua perbuatan yang melawan undang-undang, Mbak Eva, itu bisa dipidana, kecuali itu ya dapat dibuktikan adanya pikiran bersalah, ada atau biasa publik membaca sebagai mens rea atau maksud atau niat jahat gitu ya. Nah, ini yang kemudian saya melihatnya tidak cukup kuat apa yang disampaikan oleh majelis hakim di dalam putusannya. Terus terang, saya baru melihat melalui siaran langsung, belum membaca putusannya karena belum tersedia, gitu ya. Kita tidak diyakinkan, gitu ya. Saya khususnya tidak diyakinkan oleh majelis hakim, gitu ya, adanya iktikat buruk antara Tom Lembong sebagai menteri, misalnya bersekongkol dengan perusahaan-perusahaan importir itu untuk memperkaya mereka. Saya tidak melihat itu. Jadi kalau dari sisi unsur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mungkin semuanya terpenuhi. Tetapi mens rea-nya itu yang saya lihat hakim tidak cukup meyakinkan di dalam putusannya. Jadi ini memang sangat terbuka ruang untuk adanya kritisi terhadap putusan majelis hakim ini, Mbak Eva. Oke, soal mens rea ini sejauh mana seseorang yang tidak punya mens rea atau niat jahat dan tidak terbukti juga di pengadilan, bahkan Anda sebut tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya niat jahat, tapi tetap divonis bersalah melakukan korupsi. Apa catatan kritis Anda terkait hal ini? Ya, kita kan negara ini sedang sangat akut ya korupsinya. Publik juga sangat marah terhadap korupsi yang begitu sistemik menggejala di mana-mana, Mbak Eva. Tetapi juga pemberantasan korupsi harus tetap dengan kepala dingin. Kita tidak boleh menyasar orang-orang yang di dalam kehendak mereka tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Jadi unsur kesalahan itu apakah di sana ada kesengajaan maupun ada kealpaan itu harus terpenuhi. Kalau tidak ada kesalahan ya, tidak ada mens rea,
maka seseorang itu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, Mbak Eva. Kalau itu bisa, bayangkan akan ada banyak sekali kebijakan pemerintah yang diambil oleh pejabat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pasti bisa dicarikan kerugian yang ditimbulkan oleh negara, gitu ya. Kalau itu kemudian diberlakukan secara merata, secara adil kepada semua pejabat, saya pikir akan ada banyak sekali pejabat maupun mantan pejabat atau calon pejabat, Mbak Eva, yang bisa dijerat, gitu ya, karena melakukan tindak pidana korupsi. Kita dukung upaya KPK, kepolisian, kejaksaan untuk berantas korupsi. Kita dukung ya upaya negara untuk perang melawan korupsi. Tetapi juga ya perang melawan korupsi itu harus benar-benar menyasar mereka-mereka yang memang memiliki niat untuk melakukan korupsi, memiliki kehendak untuk menggarong uang negara agar bertambah kekayaan mereka secara melawan hukum atau pihak lain karena memang tidak harus memperkaya diri ya, bisa juga memperkaya pihak lain, Mbak Eva, Oke. tetapi itu harus ada kehendak, memang ada guilty mind gitu ya, ada persamaan kehendak antara para pelaku ini. Misalnya ya, para pihak ini sebelumnya sudah merencanakan untuk mengakali aturan, untuk kemudian bisa mengimpor, meskipun sebenarnya tidak diizinkan untuk impor, tetapi mereka misalnya mengakali aturan-aturan itu sehingga mereka melakukan impor. Itu ada guilty mind, Mbak Eva. Di situ ada mens rea. Tetapi kalau tidak bisa ditunjukkan bahwa di antara para pihak itu memiliki niat jahat, ya itu artinya unsur kesalahan itu bagi saya melihatnya tidak cukup meyakinkan di dalam putusan majelis hakim ini. Tetapi sekali lagi gitu ya, kita hormati putusan majelis hakim ini karena belum berkekuatan hukum tetap. Masih Oke. ada ruang untuk melakukan upaya hukum bagi para pihak, baik itu terdakwa maupun jaksa penuntut umum. Silakan untuk dipikirkan mereka apakah akan mengambil upaya hukum untuk banding atau tidak. Tetapi sekali lagi catatannya adalah jangan ya menjarakan seseorang yang tidak memiliki niat untuk melakukan korupsi. Meskipun niat ini dalam tanda kutip ya tidak sesederhana niat dalam pengertian awam. Ini adalah satu bentuk apa mind of guilty yang di situ Mhm. ada satu kesadaran bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang akan memiliki konsekuensi hukum, Mbak Eva. Baik, terima kasih untuk catatan Anda. Tentu kita hormati putusan hakim dan masih ada ruang ya untuk mengajukan upaya hukum berikutnya banding. Kita nantikan apakah upaya banding akan diambil oleh Tom Lembong. Terima kasih peneliti Pukat UGM Zainur Rohman sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.